Soalnya kalau di rumah majikan agak susah untuk bisa telepon. Oke, ada apa sayang? Ya saya kan selalu nonton konten-konten Miss Yuni. Nah terus juga saya tuh pernah nonton salah satu TKW yang ada masalah sama keluarga di rumah sampai dia menghilang dari keluarganya gitu loh Miss. Oke, terus? Jadi sekarang ini saya tuh lagi baru-baru ini kayak melakukan hal yang sama gitu Miss. Oke, kenapa kamu ingin menghilang dari keluargamu? Iya karena saya sangat kecewa dan sakit hati gitu Miss. Saya belum apa-apa udah mau nangis. Jadi saya tuh kayak menutup akses dari akan ke anak-anak saya tutup semuanya Miss. Bahkan dari teman-teman saya juga kayak saya pengen tenang aja gitu sekarang. Kenapa? Suamimu kah? Orang tuamu kah? Ya kalau orang tua enggak Miss, karena orang tua saya sudah nggak ada. Yang perempuan tua, dia nggak pernah ngerepotin saya, nggak pernah menuntut apapun dari saya gitu. Kebanyakan itu ya dari saudara-saudara sekandung saya, terus dari suami saya. Jadi orang-orang dekat yang intinya tuh pernah saya bela-belain, pernah saya bantu, pernah saya tolong, tapi ya bikin saya sakit hati gitu. Jadi kan cerita awalnya itu kan saya sebelum ke Hongkong kan saya ke Taiwan dulu ya Miss. Itu kurang lebih saya resmi di Taiwan itu 11 bulan karena saya memutuskan untuk kabur dari rumah majikan karena yang saya jaga itu melakukan tindakan yang senonoh gitu loh Miss. Tidak senonoh. Iya karena kan masih muda, yang saya jaga itu umur 42 tahun Miss. Nah itu orang rumah itu nggak ada yang tahu gitu Miss. Terus saya lapor agensi juga, agensi cuma bilang ya sabarlah, nggak akan mungkin lah dia ngapa-ngapain kamu gitu. Sampai akhirnya sepertinya kayak nggak direspon, ya sudah saya kabur gitu. Karena selama kabur-kaburan itu kan mereka tuh nggak tahu saya tuh kerja apa enggak, terus saya di luar seperti apa gitu kan Miss. Nah si suami saya ini dia tuh kan mikir Taiwan itu kan seperti itu sih Miss, kayak yang buruk lah gitu kan ya Miss ya. Jadi dia tuh mikirnya saya tuh seperti itu gitu loh Miss. Jadi wanita nakal gitu. Iya, dia selalu bilang saya pernah ditidurin sama laki-laki lah, sudah ganti laki-laki, nggak mungkin kalau saya nggak selingkuh segala macam. Padahal saya di sana tuh Miss bener-bener kerja cari uang gitu, karena saya waktu berangkat ke Taiwan kan saya ninggalin hutang gitu loh Miss. Tapi saya tuh kayak selalu dituduh, terus difitnah, terus sedangkan tiap bulan setiap saya dapat uang, dia nggak pernah tahu saya tuh kerja di sana kayak apa, seperti apa. Tapi tiap bulan itu saya selalu kirim buat dia, buat anak-anak, karena kan anak-anak saya kirim, saya titipkan ke dia gitu Miss. Setelah itu saya bilang sama dia, kalau saya kerja dituduh terus, difitnah terus, ya sudahlah saya pulang aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya pulang itu nggak menghasilkan apa-apa gitu Miss. Terus pas saya pulang, bukannya keadaan rumah tangga saya itu membaik, malah hancur-hancuran gitu Miss, malah ribut di depan anak, terus juga saya dapat kekerasan fisik segala macam, dapat hinaan dari dia, belum lagi dari tetangga-tetangga, saudara-saudara. Karena kan saya pulang nggak berhasil gitu loh Miss. Kamu pulang gagal. Nah terus akhirnya tuh karena saya mikirnya daripada nanti anak saya juga kena mental, karena setiap kita ribut di depan anak-anak, dia pukulin saya di depan anak-anak, akhirnya saya memutuskan untuk proses ke Hong Kong gitu Miss. Nah, setelah sampai di Hong Kong, ya hutang saya yang waktu itu tuh masih belum selesai gitu kan Miss, belum lagi saya harus potongan apa segala macam, belum lagi tiap bulan juga saya kirim dia itu wajib untuk anak-anak gitu kan. Pokoknya semua kebutuhan kerja rumah tangga gitu Miss. Dia tuh di rumah itu nggak kerja gitu, ya kerja seada-adanya lah gitu. Terus kayak
saudara-saudara kandung saya juga Miss nyari saya itu cuma duit terus kan ya, nggak sedikit loh Miss, yang sekian juta Pak gitu. Terus pas kemarin saya sebenarnya saya mau nambah kan, yes, belum dapat. Suaramu putus-putus Gitu, sayang. Miss, udah pulang aja gitu. Suaramu putus-putus sayang. Iya Miss. Nah, suaramu putus-putus. Terus? Tapi setelah saya pulang gagal lagi Miss untuk yang kedua kalinya, itu saya tahu sendiri kan Miss, kayak tetangga, saudara semuanya tuh kayak ngomongin gitu, kayaknya sakit banget saya Miss. Terus akhirnya saya balik lagi kan Miss ke Hong Kong. Setelah balik lagi ke Hong Kong, ini tuh baru mau masuk 4 bulan gitu loh Miss, masih potongan. Terus? Dan selama potongan itu kan uang sisa cuman berapa sih, cuman nggak nyampe 5 juta kan Miss. Yang 3 jutanya itu saya transferin ke rumah ke anak-anak, terus yang lain-lainnya saya pakai buat cicil-cicil hutang gitu kan. Paling saya nyisa di sini tuh berapa sih, untuk liburan aja nggak nyampe loh Miss. Saya kadang-kadang cuma di taman aja karena uang liburan saya itu nggak cukup. Tapi kenapa kok suami saya tuh masih mengungkit-ungkit gitu, mengungkit-ungkit kalau saya tuh pulang udah bertahun-tahun tapi nggak mendapatkan hasil. Terus dia juga kayak masih nuduh-nuduh saya sama laki-laki apa segala macam. Saya tuh kayak sakit hati aja gitu loh Miss. Sedangkan di majikan yang ini itu luar biasa Miss, saya capeknya Miss, dari subuh sampai jam 11 malam. Komunikasi nggak boleh, dipantau terus dari CCTV sama majikan. Sedangkan sama suami aja saya komunikasi ribut terus, difitnah terus, dituduh-tuduh terus, capek saya Miss. Dia bilang sama saudara saya yang lain, katanya saya itu gila laki lah, uang saya tuh habis pulang nggak berhasil karena saya tuh ngiranterin uang buat laki-laki kapan gitu loh Miss. Saya nggak pernah merasa itu yang bikin saya tuh sakit hati. Terus kemarin kamu dengar ada mbaknya yang hilang dari keluarga karena masalah keuangan, merasa capek, dan hari ini kamu merasakan hal yang sama. Iya betul Miss. Jadi apa ya, kayaknya saya selama ini kerja nggak pernah komunikasi sama siapapun. Saya benar-benar sekali ini pengen sukses gitu kan, karena kegagalan saya 2 kali sudah gagal gitu kan Miss. Saya mohon sama dia, tolonglah gitu ya, kalau mau ribut, kalau mau telepon cuma cari keributan, nggak usah telepon, biarkan saya di sini fokus kerja. Saya tuh nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Kamu selalu mikir saya sama laki-laki lah, teleponan lah, VCS-an lah, transfer uang lah, mana buktinya? Saya sampai sumpah lillahi ta'ala demi Allah, saya nggak pernah melakukan itu Miss. Kata dia mau mencari buktinya, ya silakan. Saya bilang, saya itu bukan perempuan bodoh, saya bilang kayak gitu. Kalau saya mau gila laki, kenapa di Taiwan banyak laki Miss? Kenapa nggak di situ saya, waktu saya gila laki-laki? Saya nggak terpengaruh, saya nggak gila laki-laki, saya bilang sama dia. Sudah berapa lama kamu menghilang dari keluarga? Baru Miss, baru sih Miss, baru 10 hari. Cuman dia tuh selalu nyerang saya terus pakai nomor baru gitu. Oke, dan kira-kira mungkin bisa dipastikan suamimu suatu saat akan cari Miss Yuni, benar nggak? Saya nggak tahu Miss, dia cari saya apa nggak tahu saya Miss. Nah, inilah kenapa Miss Yuni kalau suami mencari istrinya dalam keadaan emosi. Masih ingat kemarin ada salah satu cowok yang meminta saya untuk memulangkan istrinya? Jadi saya gini loh, karena kan saya tidak tahu nih dalam rumah tangga, benar nggak sih? Kenapa saya tidak berani ikut campur dalam rumah tangga orang? Saya tuh paling nggak berani karena saya sudah bilang bahwa saya punya rumah tangga yang tidak saya ceritakan seluruhnya kepada orang lain. Saya rasa kamu juga sama. Kamu tidak akan menceritakan kesalahanmu. Begitu juga dengan suamimu. Suamimu tidak akan pernah menceritakan kesalahan dia ke orang lain. Pasti dia mencari orang-orang pendukung. Benar nggak sih? Jadi saya secara pribadi, Ndok, saya tidak membenarkan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau itu yang membuatmu tenang, nggak apa-apa. Karena kamu butuh ketenangan juga. Kamu bekerja dari pagi sampai malam, sudah diperas otakmu.
sudah diperas tenagamu, masih diperas uangmu. Karena itu saya tidak akan membela siapapun. Kenapa sih saya tidak berani mencari atau memposting kalian yang baru ngilang? Seminggu ngilang, 2 minggu ngilang, 1 bulan ngilang, 3 bulan ngilang. Karena saya itu punya anak buah yang ngilang 17 tahun. Keluarganya nyari dia ke saya dan kebetulan dia itu cari majikan di saya. Saya cuma lihat, ini anak buah saya. Saya berbicara, ngobrol dengan dia. Dia menangis di pelukan saya dan berkata, uang saya dihabiskan selama 17 tahun. Saya sudah tua. Saya lelah. Paham gak sayang? Halo? Oke, dari suaranya sangat berat sekali. Dari suaranya sangat lelah sekali. Bukan saya ingin membela perempuan. Kalau perempuannya selingkuh, kalau perempuannya melakukan kesalahan, kalau perempuannya gila pada papa online, mungkin saya akan berani speak up dengan cara saya menjengat-jengat marah sama perempuannya. Tapi bagaimana dengan Anda para laki-laki? Sebelum kami merantau, sebelum kami sukses, apa yang kau berikan pada kami? Kenapa sih saya selalu berbicara keras dengan para suami yang ada di Indonesia? Kenapa saya selalu mengatakan jangan seenaknya sendiri, giliran gajian kamu bilang cinta, giliran gak gajian kamu bilang tiada apa. Saya sudah buat konten ini berkali-kali bagi laki-laki yang ada di Indonesia. Jangan merasa karena kalian punya manuk, terus kalian bisa menyakiti perempuan seenak hati kalian. Saya secara pribadi tidak tahu apa yang dirasakan oleh perempuan yang di luar sana. Tapi bagaimana saat kamu gila judi online? Bagaimana saat engkau mentertawakan istrimu ke luar negeri dan gagal? Bagaimana saat istrimu ada di PT, kamu menemaninya, tapi saat sudah pulang dari PT, engkau bersama wanita lain. Engkau memberikan dukungan secara mutlak pada istrimu, karena engkau tahu istrimu akan menjadi ATM terbaik buatmu. Engkau membiarkan istrimu bekerja di luar sana, dan engkau bermain di belakangnya. Itu pun bagi wanita tidak ada alasan untuk meninggalkanmu, karena dia memiliki anak yang harus dia jaga. Dia bukan gila padamu. Dia bukan benar-benar mencintaimu. Tapi wanita ingin bertanggung jawab atas hidupnya. Wanita punya hati. Dia tidak hanya luka. Dia tidak hanya luka. Dia harus bertanggung jawab atas suaminya, atas anaknya. Padahal dalam rumah tangga siapa sih yang jadi imamnya? Kenapa perempuan harus bertanggung jawab atas laki-laki? Kenapa? Kenapa? Ya karena pekerjaan sulit untuk laki-laki saat ini. Oke. Jika memang